Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi suratil hujurat, suratul hujurat allati qara'tuha atau qara'tu ba'da ayatiha 'inda salatil jum'ah fi rak'atil ula wa rak'atil tsaniyah tatakallam 'anil adab. Tatakallam 'an madza? Al adab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wa ba'daha innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu intabihu hadza nida'un lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini panggilan, seruan, perintah kepada orang-orang yang beriman. Kita semua ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hadza wadih jiddan. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suaranya Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli, dan jangan kamu keraskan perkataanmu, suaramu, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti engkau mengeraskan suara, ya, menjaharkan suara di antara kamu. Harus beda dong dengan Nabi. Bicara dengan Nabi, bicara dengan teman, sahabat harus berbeda. Apa yang dimaksud la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi? Para sahabat memahami ayat ini dengan sangat baik. Dulu sahabat itu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau bicara di hadapan Rasul tidak pernah volumenya, suaranya melebihi volume dan suara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada sahabat itu yang di hadapan Rasul. Bagaimana Pak? Bagaimana Rasul? Nggak ada. Bil hudu, ada adab.
adabus sahabah ila Rasulillah, al-adab. Ya Rasulullah, kaifa halukum? Ya Rasulullah, indi su'al. Ya Rasulullah, akhbirni. Jadi sahabat itu kalau mau bertanya, mau meminta sesuatu, bahkan sahabat ketika menyapa Rasul itu suaranya itu lembut ya, dan tidak keras. Hadza ma'nahu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Itu pertama. Yang kedua, dimaknai juga la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Maksudnya ketika Rasul sedang berbicara di suatu majelis seperti ini, saat Rasul sedang berbicara, saat Rasul sedang mengajar, saat Rasul sedang bertausiah, apalagi saat Rasul sedang memberi khutbah, tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani menyela, tidak ada yang berani apalagi sampai teriak-teriak. Jadi saat Rasul sedang mengajar, semuanya hening. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan ada suara lain kecuali suara Rasul yang sedang berbicara. Itu adab, akhlaknya para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mereka itu kalau bicara di hadapan Rasul nggak pernah pakai suara tinggi, karena Rasul nggak pernah pakai suara tinggi. Maka mereka hudu, yatlub syai'an bil hudu, bil lin, yas'al syai'an bil hudu. Wa hatta indama yunadi ar-rasul nida'uhu bil hudu. Ya Rasulullah. Ini adab. Mafhum kalam? Yang kedua, saat Rasul sedang berbicara, tidak ada suara lain kecuali suaranya Rasul yang boleh didengar. Kalau ada yang mau bertanya, tunggu Rasul selesai, baru sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Nah, itu bertanya. Setelah diberi kesempatan bertanya oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak memberi kesempatan, ya nggak tanya. Ada adab. Adabus sahabah ridwanallahu alaihim amaman Nabi. Mafhum kalam? Ya sama. Kalau kamu manggil guru dengan panggilannya gimana? Ya toh? Ada Pak Alam misalnya, Lam, Pak Alam, Lam, nah gitu kan nggak pantas. La tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Panggil dengan nama, ya Ustadzi, ya Ustadz Alam, ya Ustadzi, ya Syaikhi, ya Walidi. Hakada. Ini adab. Kenapa ayat ini diturunkan lagi kepada kita? Supaya kita juga punya adab seperti para sahabat itu. Kalau sahabat kepada Rasul, maka ini berlaku ayat ini murid kepada guru, santri kepada kiai, siswa kepada gurunya. Kalau ada guru sedang berbicara, jangan ada suara lain.
La tarfa'u aswatakum fawqa saudin Nabi. Itu kan ada dulu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, jangan tanya, sabar, nanti akan saya jelaskan. Nabi Musa tanya lagi. Udah saya bilang jangan tanya, nanti saya jelaskan. Akhirnya pisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan adab. Jangan memotong pembicaraan. Mafhum? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Bahkan dipahami oleh sahabat, oleh ulama setelahnya dari ayat ini bahwa kalau ada guru sedang bicara, asy-syaikh yatakallam, asy-syaikh yu'ti at-tausiyah, maka bukan cuma suara, bahkan memejamkan mata saja itu tidak boleh. Karena apa? Ghairu mu'addab. Bahkan tidak memandang wajahnya, tidak fokus ke arahnya. Ini misalnya guru lagi bicara di sini, terus di sana dia ngelihatnya ke sana atau miringnya ke sana. Itu juga bagian dari adab. Semua harus fokus. Ketika gurumu mengajar di kelas, maka semuanya fokus. Fokus ke sosok guru itu. Siapapun gurumu nanti, guru di SD, guru di SMP, guru di sanawiyah, guru di ibtidaiyah, di aliyah, guru di perguruan tinggi, sama, berlaku universal. Itulah adab sahabat kepada Rasul, bahkan ditegaskan dalam Al-Quran. Kalau kamu semua adabnya buruk kepada guru, kepada syekh, kepada orang yang lebih tua, apa yang terjadi? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Hilanglah perbuatanmu itu, hilanglah pahala amal solehmu itu, hilang semua, dan kamu tidak sadar. Seolah-olah sudah berbuat baik banyak, ya, seolah-olah udah mengumpulkan kebaikan banyak, amal soleh, tapi gara-gara adab terhadap Rasul tidak pas, adab terhadap guru tidak pas, hilang semuanya. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Loh, ini Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Apa ganjarannya kalau enggak melaksanakan itu? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Hapus semua pahala kebaikanmu akan hilang. Kalau dalam bahasa sekarang itu begini, kalau kamu adabmu kepada gurumu, adabmu kepada kiaimu, adabmu apalagi kepada Rasulmu buruk, maka hilanglah keberkahan. Mafhum kalam? Ditegaskan lagi ayat ini, ternyata ditegaskan lagi. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ini ayat menegaskan sebelumnya. Orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasul, mereka itu orang-orang yang sedang diuji ketakwaannya oleh Allah. Jadi orang-orang para santri yang adabnya kepada gurunya kok baik, itu sedang diuji dia. Oh, lulus. Orang-orang murid-murid, siswa-siswa yang adabnya baik kepada gurunya, kepada orang tuanya, apalagi kepada Rasulnya, itu
dia sedang diuji ketakwaannya, lulus dia. Apa ganjarannya? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kamu dapat ampunan dan kamu dapat pahala yang besar. Coba, ya kan? Jangan mengangkat suara melebihi suara gurumu, ya, pelan terhadap gurumu, sopan, santun, adab, dan kalau manggil harus dengan panggilan hormat, penuh takzim, ya toh? Rendahkan suaramu, kamu akan dapat ampunan dari Allah dan kamu akan dapat pahala yang besar. Tapi sebaliknya, kalau itu semua tidak diindahkan, itu semua tidak dilakukan, hilang semua amalanmu. Ini dahsyat, dahsyat. Kamu perhatikan ulama-ulama besar tuh, para imam-imam madhab itu, gimana dengan gurunya? Bahkan ada seorang imam itu, ketika gurunya ngasih tausiah, ngasih wasiat, itu imam muridnya itu ngantuk. Saking ngantuknya, dan dia nggak mau kehilangan berkah gurunya, ya, itu matanya diganjel biar nggak ngantuk gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada cerita seperti itu. Saking tidak mau kehilangan berkah, maka dia mencoba penahan kantuk. Gitu kan. Pada akhirnya apa? Mungkin berkahnya, ilmunya nggak sampai, tapi berkahnya sampai. Iya toh? Maka duduk di majelis seperti ini, kamu dapat dua. Satu, dapat ilmu. Dua, dapat berkah. Kalau ilmu bisa masuk, bisa tidak. Iya toh? Oh, ini ada paham, ini belum paham, itu sudah paham, itu setengah paham. Bisa jadi. Tapi yang pasti kamu sudah dapat keberkahan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Yang ketiga, masih ditekankan lagi, ditegaskan lagi, apa? Innalladzina yunadunak. Apa lagi? Innalladzina yunaduna innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu wahai Rasul, orang-orang yang menyelukmu dari belakang tirai, mereka itu orang yang nggak punya akal, nggak berpikir. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, sabar sedikit sampai Rasul keluar, lakana khairul lahum, itu lebih baik. Sahabat itu nggak berani loh ngetuk rumah Rasul, Assalamualaikum ya Rasul, nggak berani, apalagi untuk kepentingannya. Ya Rasul, saya mau minta tanda tangan, ketuk pintu, nggak berani. Sahabat Rasul itu nggak berani. Tunggu sampai Rasul keluar. Kenapa? Nggak sopan, nggak sopan. Ya, mengetuk pintu rumah Rasul hanya untuk kepentingan pribadinya, nggak sopan. Itu adab. Hadza fil Quran. Bayangkan, saya Pak Kiai Anizar, Kiai Bisri, Kiai Oyong itu hampir 6 tahun membersamai Syekhana Syekh Rajab Dib rahmatullahu alaih. Naqra al-Fatihah lahu. Al-Fatihah. Syekh Rajab itu kami yang nemani 6 tahun itu pergi, kadang keluar kota, ke Sarang, Rembang, ke Jawa Timur, Jawa Barat, ke
ke Lampung, ke Sumatera, kemana-mana. Kami menemani. Kadang tidur di penginapan, di hotel. Itu kami nggak berani. Saya tidak pernah ngetuk pintu kamarnya beliau. Nggak berani. Tunggu. Tapi beliaunya disiplin. Jadi malam-malam itu tanya biasanya, ya Rizza, ya Nizar, sa'ahkam ghadan nantalik min huna. Jam berapa kita berangkat dari sini besok? Insyaallah saat tamani ya Syekh. Insyaallah jam 8. Taib. Beliau jam 7:30 udah siap. Ya kan? Dari sisi beliaunya disiplin. Tapi dari sisi muridnya nggak perlu. Assalamualaikum Syekh. Mohon siap-siap. Nggak perlu. Ya? Atau Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Apa? Tanda tangan. Nanti dulu akan keluar beliau. Nah itu. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sampai segitunya adabnya sahabat. Ini semua ada dalam Quran. Kenapa Allah merekam adab ini di dalam Al-Quran? Itu supaya ini semua menjadi adabnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik adab kita kepada Rasulullah maupun adab kita kepada guru kita, kepada ulama kita, kepada orang tua kita. Mafhum? Ya. Surat Al-Hujurat bicara tentang adab. Setelah itu terus ke bawah itu adab di antara kalian. Jangan berantem, jangan bertengkar, jangan menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Siapa tahu kelompok yang dihina lebih baik. Janganlah kelas B menghina kelas C. Siapa tahu kelas C lebih baik. Janganlah kelas C menghina kelas D. Siapa tahu kelas D lebih baik. Ya toh? Janganlah orang Jawa menghina orang Sunda. Siapa tahu orang Sunda lebih baik. Janganlah orang Sunda menghina orang Jawa. Siapa tahu lebih baik. Enggak boleh, enggak boleh. Menghina atas dasar apapun tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Itu kan ayatnya. Adab. Sebelumnya apa? Sebelum la yaskhar qaumun min qaumin itu sebelumnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini ikhwah, kita ini bersaudara. Ngapain saling mencaci, ngapain saling meledek, ngapain saling menghina, ngapain saling merendahkan. Toh yang direndahkan belum tentu jelek, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran. Hadza Qur'anuna, Qur'anukum. Hadza kalamullah muwajjah ilaina jami'an al-mu'minun. Mafhum? Ya. Atasnya lagi wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha la yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Mafhum? Coba sekarang kita hafal 3 ayat tadi ya, dari ya ayyuhalladzina tarfa'u sampai kepada wallahu ghafurur rahim. Ya, saya baca, kalian ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi la
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Hafalkan ayat-ayat ini ya. Hafalkan, coba bersama-sama sekali lagi bareng-bareng dari la tarfa'u sampai ghafurur rahim. Ya, bisa sama-sama dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irfa saut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Mudah kan dihafal? Hafalkan surat Al-Hujurat minal ula ilal akhirah, dari ayat pertama sampai ayat terakhir hafalkan. Muhim. Al-Hujurat banyak sekali berisi tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Ya, kalian para santri harus punya adab, suluk, akhlak, karimah, suluk syarif, suluk hasan, suluk karim. Jangan sampai santri malah adabnya buruk, jangan. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Baca Qur'annya, baca hadisnya, teladani mereka, para sahabat Rasul, sampai ke ulama-ulama setelahnya, para imam-imam kita itu. Insya Allah dengan itu lahum maghfiratun au lakum maghfiratun min rabbikum wa ajrun azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah yubarik lakum jami'an wa yuwaffiqukum ila ma yuhibbuhu wa yardah wa yassara kulla umurikum wa nafa'allahu bi'ulumikum wa juhudikum wa ikhlasikum fi al-jihad fi sabilillah bitta'allum fi hadzal ma'had. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.